Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Blar. Badai api besar muncul seperti awan jamur yang tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan telinga banyak orang berdenging. Panas liar dan ganas yang menyebar dari langit menyebabkan kejutan melonjak ke wajah semua orang. Sosok manusia tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu pada saat awan jamur hijau putih muncul saat ditembak jatuh dari langit. Darah merah cerah segar memerciki langit di sepanjang jalan, tampak seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi wajah para ahli dari daerah sudut hitam berubah drastis saat mereka menyaksikan sosok manusia yang melesat ke tanah dari langit. Meskipun aura itu saat ini sangat lemah, tidak diragukan lagi itu milik Han Feng. Semua orang saling memandang. Beberapa keringat dingin keluar dari dahi mereka. Tatapan mereka beralih ke sisi lain langit. Sosok berwarna hitam terengah-engah di sana. Sayap api hijau di punggungnya sebagian terlihat. Jelas, ini karena bagian dalam tubuhnya menjadi lemah. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng. Semua orang bergumam sendiri. Kejutan dalam nada suara mereka sangat jelas. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan Do Zong tahap awal yang sangat kuat. Hanya Gold Silver Brothers di seluruh wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengannya. Hari ini, bagaimanapun, ahli yang memiliki reputasi yang sangat hebat di wilayah sudut hitam dikalahkan dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang tampaknya hanya berusia sekitar 20 tahun. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Reputasi macam apa yang akan dicapai seseorang setelah mengalahkan Han Feng, ahli yang memiliki reputasi cukup baik bahkan di seluruh benua. Setidaknya, nama Xiao Yan akan menjadi familiar di seluruh wilayah sudut hitam di masa depan. Dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera, dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan menangkapnya. Baru kemudian mereka membantu menghindari akhir di mana kepala yang terakhir berubah menjadi semangka yang retak setelah mendarat di tanah. Dari dua yang turun tangan, yang satu memakai emas dan yang lainnya perak. Secara alami, mereka adalah yang disebut Gold Silver Brothers. Han Feng berbeda dari Fan Lao di mana Fan Lao bisa mati begitu saja. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum menghormati hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Pria tua berjubah perak itu meraih Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah tetapi masih ada, dia mendesah lega. Apakah dia masih hidup? Orang tua berjubah emas itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, masih ada nafas. Untungnya, orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, pasti mustahil baginya untuk selamat dari ledakan semacam itu. Orang tua berjubah perak itu mengangguk dan segera menamparkan bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemuda berjubah hitam di kejauhan sebelum berkata, "Dari mana bocah ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan?" "Aku tidak tahu." Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak menakutkan saat dia menatap awan jamur api hijau putih yang sangat besar. Dia kemudian melihat para ahli dari daerah sudut hitam yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut, "Kita tidak dapat melanjutkan sekarang. Kita harus segera pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi." Orang tua berjubah perak memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia menunjukkan tanda tangan kepada para ahli dari wilayah sudut hitam dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi sebuah kelompok dan dengan hati-hati melihat para ahli akademi dalam yang memandang mereka dengan kebencian. "Xiao Yan, kamu baik-baik saja?" Su Qian juga menghela nafas lega saat mendengar Han Feng pingsan karena luka seriusnya. Setelah kehilangan pemimpin ini, tidak perlu lagi takut pada orang-orang yang tersisa dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan nyaris tidak mengungkapkan senyuman setelah mendengar teriakan Su Qian. Wajah putih pucatnya menunjukkan kelelahan di dalam hatinya.
Meskipun dia merasa agak menyesal karena Han Feng masih memiliki sisa-sisa nafas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini, hal terpenting adalah Valen Heart Flames. Betul sekali, The Valen Heart Flames. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke tempat di mana yang pertama awalnya berada. Matanya langsung menyusut. Gugusan Valen Heart Flames, yang tetap diam di langit, tanpa sadar telah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau yang terbentuk oleh ledakan Angry Buddha Lotus Flames tanpa ada yang menyadarinya. Saat itu mendekat, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba melonjak. Menyusul kemunculan kekuatan hisap, awan jamur api yang sangat besar itu tampaknya telah bertemu dengan lubang hitam saat ia dengan cepat bergerak dan mengalir tanpa henti ke dalam gugusan api tak terlihat. Waktu yang dilirik Xiao Yan sebelumnya adalah kebetulan saat api hati yang jatuh menelan awan jamur. Tindakan aneh yang terakhir menyebabkan kegelisahan di hatinya melonjak. Meskipun dia tidak yakin tentang maksud dari Valen Heart Flames, Xiao Yan masih bisa menebak sesuatu secara samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai semacam api surgawi murni, api hati yang jatuh mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Awan jamur api mengandung energi api surgawi yang sangat liar dan keras. Ini pasti seperti tonik alami untuk makhluk spiritual seperti Valen Heart Flames. Su Qian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan isap meletus dari Valen Heart Flames. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan cepat, hanya untuk mengubah ekspresinya secara drastis. Hentikan! Xiao Yan adalah orang pertama yang berteriak. Namun, doki di tubuhnya sementara tanda-tanda benar-benar kosong karena dia melepaskan gerakan membunuh Angry Buddha Lotus Flames sebelumnya. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan pengingat. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Su Qian bergerak. Tubuh yang terakhir berkedip dan muncul sekitar 10 meter dari Valen Heart Flames dengan cara seperti hantu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun ketika sekelompok besar api tak terlihat panas menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindarinya. Kecepatan menelan Valen Heart Flames sangat menakutkan. Dalam momen singkat yang dihindari Su Qian, awan jamur api yang sangat besar itu tampak seperti balon yang bocor. Itu benar-benar ditelan ke dalam nyala api besar yang tak terlihat berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Tubuh Valen Heart Flames tiba-tiba berubah menjadi semakin cerah setelah energi api yang begitu agung memasuki tubuhnya. Sebuah energi yang bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya perlahan-lahan meringkuk dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh inner academy. Ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mereka merasakan energi api hati yang jatuh, yang sekali lagi menjadi liar dan keras. Saudara-saudara emas perak itu tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan, sekelompok besar orang melesat ke arah luar akademi dalam dengan cara melarikan diri, meninggalkan tawa gelap dan dingin yang berisi kebencian, yang bergema di seluruh langit. Cek cek cek, Penatuasu, sekarang saya akan meninggalkan hal itu untuk Anda tangani. Mudah-mudahan, saya tidak akan mendengar berita bahwa akademi dalam dihancurkan besok. Wajah Su Qian gelap dan dingin saat dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak dengan tegas ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh. Semuanya, tinggalkan akademi dalam. Pergilah ke pegunungan yang dalam. Para siswa akademi dalam yang berkumpul di atas beberapa bangunan juga menjadi sedikit kacau setelah mendengar suara Su Qian. The Valen Heart Flames di langit mungkin tidak terlalu besar, tapi itu memancarkan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa seluruh akademi dalam akan segera hancur jika diturunkan. Tunggu, Xiao Yan masih di sana. Ziyan menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan cemas. Wajah kecil merah mudanya yang tampaknya diukir dari batu giok tampak sedikit pucat di bawah tekanan api jantung jatuh. Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan Kaisar Pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita. Lin Yan hanya bisa mencoba membujuknya saat dia menyaksikan lautan orang yang tampaknya melarikan diri dari malapetaka. Setelah itu, dia mengikuti semua orang saat mereka keluar dari akademi dalam. Semua sesepuh, bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup akademi dalam bergantung pada semua orang.
Sukian memperhatikan para siswa yang melarikan diri dari akademi dalam seperti air banjir. Baru setelah itu dia berbicara kepada para sesepuh dengan suara yang dalam. Wajah semua sesepuh tampak serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka berkedip sebelum membentuk formasi aneh, mengelilingi kelompok api jantung jatuh itu. Xiaoyan, cepat pergi. Sukian berada di tengah formasi saat dia berteriak kepada Xiaoyan yang masih dalam formasi. Teriakan Sukian baru saja terdengar ketika Valen Heart Flames yang jatuh ke dalam keheningan setelah menelan awan jamur api tiba-tiba mengeluarkan desisan tajam. Cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya, yang tampak seperti dibuang dari batu giok, seperti sepasang mata. Suara mendesis baru saja muncul ketika Valen Heart Flames ditembakkan di bawah tatapan kaget semua sesepuh. Dari arah rutenya, targetnya sebenarnya Xiaoyan, yang sedang berhenti di langit. Ekspresi Xiaoyan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Valen Heart Flames. Dia buru-buru menggerakkan semua doki di dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Kecepatan Xiaoyan jelas sangat berkurang setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flames. Di sisi lain, Valen Heart Flames menjadi lebih kuat setelah menelan awan jamur Heavenly Flames itu. Dengan perbedaan seperti itu, Valen Heart Flames hendak mengejar Xiaoyan dalam sekejap mata. Tetua pertama, segera bentuk segelnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya setelah binatang itu pergi. Seorang tetua buru-buru berteriak setelah melihat api hati yang jatuh menembak secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Wajah Sukian sedalam air. Dia berteriak, tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai Xiaoyan pergi. Tidak ada waktu. Ekspresi sesepuh lain berubah saat dia buru-buru berbicara. Tangan Sukian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk menatap Valen Heart Flames yang mendekati Xiaoyan. Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Keringat mengalir dari dahinya seperti air mengalir. Hatinya seperti jubah yang sangat ketat saat dia merasakan suhu panas di belakangnya. Dia tidak berani untuk bersantai saat pandangannya menatap tepi formasi tidak jauh. Selama dia berhasil keluar dari sana, dia akan bisa melarikan diri dari api kematian yang mengikutinya seperti bayangan. Lebih cepat, Xiaoyan berulang kali bergumam di dalam hatinya. Namun, suhu di belakangnya melonjak saat dia berada kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia menoleh dengan kaget dan matanya yang hitam pekat melihat kumpulan api tak terlihat itu menerkam ke arahnya. Lautan api mengalir dan akan menelannya. Hahaha, posisi pemburu dan yang diburu ini memang telah diubah. Hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, maafkan saya. Aku telah melibatkanmu. Xiaoyan mengeluarkan gumaman pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Keheningan di langit tampak memadat pada saat ini. Banyak siswa di banyak puncak pohon di luar akademi dalam melihat Xiaoyan ditelan oleh Valen Heart Flames. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Cukup banyak siswa perempuan yang menutup mulut mereka dan mengeluarkan banyak napas. Hati Hujia, Wu Hao, Lin Yan, dan Zi Yan perlahan tenggelam saat mereka berdiri di atas pohon. Beberapa anggota Pans Gate memperlihatkan tatapan mata yang terlihat bingung. Pemimpin mereka yang belum pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya telah ditelan dan dihancurkan oleh api di depan mata mereka. Pada saat itu, dukungan terbesar dari Pans Gate telah benar-benar runtuh. Blar, The Valen Heart Flames mencoba untuk keluar dari formasi setelah menelan Xiaoyan. Namun, dinding energi tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya mundur. Langit benar-benar sunyi. Ekspresi Sukian gelap dan dingin, dan semua sesepuh diam. Mereka hanya berusaha sekuat tenaga untuk mentransmisikan doki dari dalam tubuh mereka dan menjaga kekokohan dinding energi ini. Kontribusi Xiaoyan dalam pertempuran hebat ini yang memengaruhi kehidupan dan kematian akademi dalam adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika dia tidak mengalahkan dua Do Huang, kemungkinan wilayah sudut hitam akan berhasil meluncurkan serangan mendadak ke Akademi Dalam. Namun, kontributor terbesar untuk Akademi Dalam ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh api surgawi di depan pandangan semua orang pada saat-saat terakhir ini. Semuanya, pertahankan dinding energi dengan baik. Serahkan segelnya padaku. Sukian perlahan pulih saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunggu jawaban apapun saat cahaya yang aneh, melingkar, dan cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tetua pertama,
Beberapa sesepuh awalnya tercengang saat melihat tindakan Sukian. Segera, mereka sepertinya mengerti sesuatu saat mereka berteriak karena terkejut. Sukian mengabaikan suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Namun, setelah peningkatan intensitas cahaya, wajah Sukian juga dengan cepat menjadi putih pucat dan bahkan transparan. Bajingan, biarpun aku mempertaruhkan nyawaku yang lama ini, aku akan menyegelmu selamanya di magma hari ini. Suara gelap dan dingin membawa gunung berapi seperti amukan saat itu meraung dari mulut Sukian. Segera, cahaya hitam aneh sepanjang 10 kaki dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Sukian dan akhirnya membentuk jaring energi hitam tebal di langit. Jaring hitam bergetar sedikit setelah terbentuk. Saat berikutnya muncul, itu telah menutupi Valen Heart Flames dengan cara yang sangat aneh. Benang asap segera melengkung dan naik dari Valen Heart Flames setelah jaring hitam menutupinya. Desisan tajam bergema di langit. Ekspresi Sukian pucat, napasnya lemah seperti gossamer. Dengan sedikit pergeseran jarinya, kelompok Valen Heart Flames yang berjuang berulang kali perlahan jatuh ke arah Blazing Sky Key Refining Tower. Tampaknya ia merasakan sesuatu ketika mencapai puncak menara dan mulai berusaha sekuat tenaga dalam perjuangannya. Di bawah ketahanannya yang kuat, jaring hitam juga tetap berada tepat di atas puncak menara dan mengalami kesulitan untuk bergerak ke bawah. Bruk, kekejaman melintas di mata Sukian saat dia melihat bahwa Valen Heart Flames masih bisa menahan. Dia dengan keras menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tangan Sukian tiba-tiba ditekan saat darah segar dimuntahkan dan pilar energi hitam gelap yang luar biasa dalam ditembakkan secara eksplosif dari telapak tangannya. Itu segera membentur keras melawan Valen Heart Flames. Mendesis. Desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari Valen Heart Flames setelah menerima serangan habis-habisan Sukian. Itu tidak bisa lagi bertahan dan dengan keras dihancurkan ke dunia magma bawah tanah yang dalam di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar sambil dibungkus oleh jaring hitam. Segel. Tangan Sukian membentuk segel saat dia merasakan Valen Heart Flames yang jatuh ke dalam pegangan yang dalam. Cahaya hitam yang aneh melonjak keluar dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi hitam pekat yang dalam di bagian atas menara. Di atasnya adalah beberapa garis energi aneh yang tampak berkelok-kelok seperti ular kecil. Saat segel di atas menara terbentuk, cahaya hitam yang kaya perlahan mengalir di dalam lapisan terakhir yang terhubung ke bawah tanah. Akhirnya, cahaya hitam melonjak keluar dan menjadi seperti lautan hitam yang menutupi seluruh level terakhir. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki tempat ini di masa depan. Valen Heart Flames yang disegel jauh di bawah tanah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Sukian sedikit condong ke udara setelah segel berhasil dibentuk. Dia langsung membenturkan kepalanya dulu ke tanah. Untungnya, seorang tetua bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menangkapnya. Baru setelah itu tubuhnya menjadi stabil. Sukian perlahan membuka matanya yang kabur. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasa. Dia melirik menara penyulingan langit terangki yang disegel. Bencana akademi dalam akhirnya bisa dihindari. Namun, pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah mati di sini. Segel level terakhir dari menara pemurnian ki langit yang berkobar di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara tua yang lemah dan lemah perlahan bergema di seluruh langit. Akademi dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang terdiam. Selain itu, ingatlah orang kecil yang mengorbankan dirinya untuk akademi dalam. Tanpa dia, akademi dalam tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan menemani reruntuhan ini selama letusan Valen Heart Flames. Dia adalah murid paling berprestasi sepanjang sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin tidak akan ada kemauan mengejarnya. Ingat nama itu. Hehehe, anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan. Rasa sakit adalah hal yang menyebabkan Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Sakit yang membakar tulang. Xiao Yan membuka matanya yang agak kabur dengan susah payah. Kemerahan cerah yang seperti darah segar ditangkap oleh matanya. Dia perlahan melebarkan matanya. Baru setelah itu dia berhasil melihat dengan jelas bahwa kemerahan cerah ini adalah magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan-lahan. Magma. Xiao Yan terkejut sejenak, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada.
Dengan sapuan pandangannya, dia tiba-tiba tercengang menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang sangat luas. Selain itu, posisinya jelas jauh di dalam magma. Ini karena ke arah manapun dia memandang, yang bisa dia lihat hanyalah magma berwarna merah cerah. Tatapan Xiaoyan melihat sekelilingnya dan segera menemukan bahwa ada sekelompok api tak terlihat di tempat sekitar 10 kaki jauhnya. Sekelompok nyala api tak terlihat menyala secara bergejolak. Apalagi dia sendiri tampaknya berada di dalam perut nyala api yang tak terlihat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya yang agak kabur perlahan memulihkan ketajamannya. Baru saat itulah Xiaoyan dengan jelas mengingat bahwa dia tampaknya telah disambar oleh Valen Heart Flames dan kemudian kehilangan perhatiannya. Lalu, di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat lahirnya Valen Heart Flames. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. "Guru, apa kabar?" Xiaoyan tiba-tiba mendengar suara yang familiar ini saat dia bingung. Xiaoyan segera tampak seperti orang yang telah menggenggam sedotan setelah jatuh ke air saat dia buru-buru bertanya dalam hatinya. "Saya masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Teman kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh Valen Heart Flames. Itu telah mencoba untuk menyempurnakan Anda selama periode waktu ini, atau mungkin itu harus menjadi api inti teratai hijau di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan Bone Chilling Flames untuk melindungi Anda selama periode ini ketika Anda tidak sadarkan diri. Namun, itu terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama. Saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Suara Yao Lao cemas karena lemah. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia menyapu pandangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih pekat. Sekelompok besar api tak terlihat di luar nyala api masih ada seperti ular kecil. Meskipun diisolasi oleh Bone Chilling Flames, suhu yang menakutkan masih dapat menyebabkan kulit Xiaoyan mengirimkan gelombang rasa sakit yang membakar. Hal yang telah membangunkannya dari kondisi tidak sadarnya sebelumnya adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Kepanikan melonjak di hati Xiaoyan. Segera, dia mencoba menenangkan dirinya saat suaranya bertanya dengan datar, "Apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini?" Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa saat kemudian sebelum suara getir Yao Lao terdengar, "Saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini, Valen Heart Flames pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah berakhir. Jika aku memulihkan kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa membuka segelnya. Selain itu, tempat kita saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika Valen Heart Flames melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan Anda akan segera tertelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu untuk mati." Tubuh Xiaoyan gemetar saat dia bergumam. Bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi yang begitu menyedihkan. Bukankah itu berarti? Yao Lao menghela nafas pelan, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Jika bukan karena keberadaan api pendingin, tulang Xiaoyan akan dibakar oleh api jantung yang jatuh sampai titik di mana bahkan abu tidak akan tersisa saat dia jatuh pingsan. Xiaoyan mengencangkan tinjunya. Keengganan berkedip-kedip di pupil hitam pekatnya. Ada banyak hal yang masih perlu dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Terlebih lagi, janji yang telah dia berikan kepada seorang wanita muda, untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di depannya. Oleh karena itu, saya tidak bisa mati di sini. Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan tekad perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun ini? Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu tanpa alasan jika dia menyerah? Latihan keras yang dia alami selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkan dia untuk memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat tangguh. Hehehe, Yao Lao juga tertawa pelan saat merasakan tekad yang kuat untuk hidup. Dia berkata, "Anak kecil, kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, saya akan membantu Anda bahkan jika saya harus mengambil risiko tulang-tulang tua saya ini. Ingat, Bone Chilling Flames saya mungkin hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari,
saya akan sepenuhnya mencurahkan kekuatan spiritual saya yang tersisa kepada Anda. Setelah itu, saya akan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Yang lainnya terserah Anda. Saya harap saya dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangun kembali." Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbisik, "Guru, santai saja. Murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya di sini?" "Hehehe, anak kecil, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk semuanya setelah 3 hari." Yao Lao tertawa sambil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia berhenti berbicara omong kosong apapun saat dia menyilangkan kaki. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya ketika dia merenung sejenak dan mengeluarkan platform teratai berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan memutar tubuhnya. Rasa sakit yang membakar sangat berkurang setelah Xiao Yan duduk di atas panggung teratai berwarna hijau. Ternyata platform teratai yang lahir dari Green Lotus Core Flames ini cukup efektif dalam mengisolasi suhu. "Aku lupa kamu masih memiliki harta karun ini. Dengan platform teratai ini, kemungkinan Anda melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit." Yao Lao tertawa aneh saat dia merasakan suhu yang sedikit berkurang. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara, "Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah saya tertidur, Anda dapat mengkonsumsi pil roh tanah. Ini akan memungkinkan Anda untuk melawan sedikit lebih lama. Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki api hati yang jatuh, tapi dari kelihatannya situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menyempurnakan siapa." Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api di sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar, pulih. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru saat itulah dia menghela nafas lembut. "Anak kecil, ini mungkin bencana yang harus kamu alami. Saya memiliki firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan melepaskan kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat." Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Akademi Dalam, yang semula berubah menjadi kekacauan total selama pertempuran itu, secara bertahap dibenahi. The Blazing Sky Key Refining Tower masih tetap terbuka. Apa yang menyebabkan semua orang menjadi sangat gembira adalah bahwa tempat ini masih memiliki efek yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Hadiah seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang, termasuk Suqian, menjadi sangat gembira. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di bagian dalam menara, hati yang gembira tertutup oleh lapisan kesedihan. Meskipun pertempuran besar sudah berakhir, nama itu, pemuda itu, seperti jejak yang sulit dilupakan semua orang seperti yang dikatakan Suqian. Mungkin, setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang yang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang meletus di Akademi Dalam saat itu serta sosok itu. Dia telah menyelamatkan semuanya. Meskipun gerbang Pan, yang telah kehilangan Xiao Yan, ditutupi oleh lapisan atmosfer gelap, kekuatan faksi ini menjadi seperti bola salju. Meskipun telah kehilangan pemimpin mereka, Xiao Yan, Pan's Gate, faksi ini, yang bahkan belum terbentuk selama setahun, sudah bisa dibandingkan dengan faksi Lin Xiuya dan Liu Qing setelah pengumuman oleh Xi Yan bahwa dia akan bergabung. Mereka dari atmosfer spesial dari Pan's Gate, faksi muda ini mungkin bisa menjadi puncak dari seluruh akademi dalam seiring berjalannya waktu, dan tidak akan ada lagi faksi yang bisa menanganinya. Tentu saja, gerbang Pan saat ini secara alami dikelola oleh Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya setelah kehilangan Xiao Yan. Namun akhirnya keduanya hanya menduduki posisi wakil pemimpin. Setiap anggota yang memasuki Pan's Gate akan diberitahu dengan jelas bahwa pemimpin sebenarnya dari Pan's Gate adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh Inner Academy. Dia dipanggil Xiao Yan. Kebiasaan ini berlanjut dengan berlalunya waktu. Mungkin bertahun-tahun kemudian, akan ada orang yang melupakan instruktur Akademi Dalam.
Namun nama ini akan seperti membekas di hati mereka yang sulit untuk dilupakan. Tingkat ke-8 dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sekelompok besar sesepuh yang memegang posisi sangat tinggi di akademi dalam berkumpul di sini. Memimpin mereka di depan adalah seorang tetua yang duduk di kursi roda. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Tetua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu yang menuju ke tingkat terakhir ini telah ditutup. Tidak akan ada lagi siapapun yang dapat menagih. Seorang penatua membungkuk kepada orang tua yang duduk di kursi roda dan berbicara dengan hormat. Dari bentuk alamat, lelaki tua yang kepalanya ditutupi rambut putih itu sebenarnya adalah penatua pertama Sukian. Meskipun penampilannya saat ini sangat tua dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya. Jika bukan karena kilatan dingin yang sesekali melintas di matanya, siapapun akan mengira bahwa dia adalah orang tua yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Sudahkah Anda menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam? Tatapan Sukian berhenti di pintu hitam metalik yang mengarah ke level terakhir saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Berikan instruksi, kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kami akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kami akan membalas penghinaan Akademi Dalam secara perlahan. Sukian melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ya Pak, semua sesepuh menanggapi serempak. Kemarahan melintas di mata mereka. Serangan diam-diam oleh para ahli dari wilayah sudut hitam saat itu tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan bertahan di masa depan? Sukian mengangguk perlahan. Ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba tapi perlahan menjadi tidak sedingin es. Jari-jarinya yang keriput menyilangkan satu sama lain saat dia bergumam, "Kalian semua, menurutmu, dia masih hidup?" Semua orang saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Setelah ditelan oleh Valen Heart Flames dan diseret jauh di bawah tanah. Peluang untuk bertahan hidup bahkan melawan seseorang yang merupakan seorang elit Dozong. Sukian juga menghela nafas lembut, tampak mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan semua orang. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki saudara kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia tampaknya pergi ke wilayah sudut hitam. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai membalas kebaikan anak kecil itu." Sukian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Kursi roda itu berputar secara otomatis dan mengeluarkan sedikit suara bergerak saat itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Sukian menghilang. Tatapan mereka beralih ke pintu hitam pekat sebelum mereka perlahan membalikkan tubuh untuk pergi. Ketika mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih di permukaan seorang pemuda perlahan melemah. Siksaan dan temperamen yang sebenarnya perlahan tiba. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah magma, pemuda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan karangnya dan berubah menjadi kupu-kupu atau berubah menjadi debu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Ini karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Hal yang membangunkan Xiao Yan dari kondisi pelatihannya adalah suara tua lemah yang berulang kali terdengar di dalam hatinya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara Yao Lao. Tatapannya menatap api putih padat yang semakin ilusi di sekujur tubuhnya dan hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. "Anak kecil, aku sudah mencapai batasku," Yao Lao mendesah perlahan terdengar setelah merasakan Xiao Yan telah terbangun. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia dengan lembut berbicara, "Guru, kamu telah bekerja keras." "Hehehe." Yao Lao tertawa. Tawanya memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. "Dalam beberapa menit lagi, Anda perlu memblokir penyempurnaan api jantung yang jatuh sendiri. Semoga kamu bisa bertahan." Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang saya bisa sebagai pribadi. Sisanya terserah takdir." Tidak peduli seberapa besar kepercayaan diri memenuhi Xiao Yan, dia tidak memiliki banyak harapan dalam kesempatannya untuk melarikan diri dari lingkungan tanpa harapan ini di mana bahkan Yao Lao tidak dapat merasakan banyak kesempatan untuk bertahan hidup.
Satu-satunya hal yang saat ini bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menahan penyempurnaan Valen Heart Flames sedikit lebih lama. Yao Lao secara bertahap terdiam. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Semangatnya mungkin bisa bersembunyi di dalam cincin yang dia bangun secara khusus, tapi Valen Heart Flames secara kebetulan mampu melawannya. Di bawah pembakaran api jenis ini, bahkan roh akan berakhir dibakar menjadi ketiadaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit selama Yao Lao diam. Tatapannya menyapu kumpulan besar api tak terlihat ini. Sulit membayangkan bahwa nyala api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Dua lampu hijau samar tiba-tiba muncul dari tempat tertentu di dalam nyala api tak terlihat saat Xiao Yan melihat sekeliling. Itu tampak seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan saat mereka menyaksikan tempat Xiao Yan berada. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul dengan sedikit kilatan cahaya hijau. Akhirnya, itu melekat pada api putih pekat yang sebagian berada di atas tubuh Xiao Yan, membakar dan membuatnya berkarat. Anak kecil, persiapkan dirimu. Desahan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan jelas tahu bahwa Yao Lao sudah mencapai batasnya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk hal lain. Sudut mulut Xiao Yan melengkung pahit. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat telapak tangannya bergerak. Api hijau mengalir, mengikuti jalur ki di tubuhnya. Akhirnya, perlahan merembes keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna putih pekat di luar semakin redup mengikuti munculnya api inti teratai hijau. Akhirnya, itu menghilang dengan tiba-tiba dan lapisan terluar dari api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk. Itu akan membakar orang di dalam ketika itu diblokir oleh sekelompok api hijau. Anak kecil, selanjutnya kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Semoga Anda berhasil menanggung ini. Kehidupan guru dan murid ada di tanganmu. Suara lemah Yao Lao menjadi semakin samar. Sesaat kemudian, itu menghilang sama sekali. Xiao Yan dengan jelas merasakan kesadaran Yao Lao dengan cepat menarik diri dari tubuhnya saat suaranya menghilang. Saat kesadaran Yao Lao akan benar-benar menarik diri, energi yang kuat diam-diam keluar dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan auranya melambung tinggi. Guru, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat saat dia merasakan energi yang kuat mengisinya. Kemerahan muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa Yao Lao telah meminjamkan seluruh kekuatannya yang tersisa padanya. Tubuh yang terakhir sekali lagi bersembunyi di dalam ring dan jatuh tertidur karena kelelahan kekuatan spiritualnya. Setelah mengambil alih pekerjaan Yao Lao sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa hebatnya kelelahan dari bersaing dengan Valen Heart Flames itu. Mungkin itu karena jarak antara kekuatannya dan kekuatan Yao Lao. Meskipun Green Lotus Core Flames dan Bone Chilling Flames keduanya adalah Heavenly Flames. Perlindungan yang diterima Xiao Yan dari kedua api itu sangat berbeda. Meskipun Xiao Yan akan merasakan sakit yang membakar ketika Yao Lao menggunakan Bone Chilling Flames, itu tidak tertahankan. Namun, ketika Xiao Yan mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan Valen Heart Flames, rasa sakit yang membakar tiba-tiba menjadi sangat dalam. Bahkan pakaian di tubuh Xiao Yan dipanggang dengan suhu tinggi hingga semakin tipis dan rapuh. Mereka bahkan memecahkan tumpukan besar bubuk saat Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, meninggalkan tubuh telanjang yang duduk bersila di teratai hijau. Mendesis, wajah Xiao Yan bergerak-gerak, benang udara dingin berulang kali merembes keluar dari celah gigi Xiao Yan. Kulit putihnya juga menjadi merah licin karena panas. Beberapa area bahkan telah pecah dengan lepuh. Sekilas, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Xiao Yan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengeluarkan sebotol pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dengan susah payah dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya dibungkus oleh Valen Heart Flames. Meskipun masih ada energi api yang melayang di sekitar tubuhnya, itu sangat sulit untuk diserap saat berada di bawah kendali Valen Heart Flames. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pil obat untuk bertahan sedikit lebih lama. Sungguh tidak terduga bahwa Valen Heart Flames sebenarnya menakutkan ini, tidak heran bahkan guru pun sangat takut akan hal itu. Namun menurut tingkat kelelahan ini, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan bahkan selama seminggu. Mulut Xiao Yan dipenuhi dengan pil obat saat dia menatap api tak terlihat yang tampaknya tidak pernah berakhir di luar. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan.
Situasi putus asa ini menyebabkan orang tidak bisa kemana-mana. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul. Mulut kering Xiao Yan bergerak saat dia merasakan rasa sakit yang menyiksa. Lama kemudian dia perlahan menutup matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah ini, terserah pada takdir untuk memutuskan apakah dia akan hidup atau mati. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tidak pernah berakhir ini dan Xiao Yan sama sekali tidak berpikir untuk memperhatikan aliran waktu di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Dia hanya tahu bahwa dia bisa berubah menjadi debu, seperti pakaiannya, kapan saja di bawah suhu panas ini dan menghilang di dunia magma ini. Kesendirian dan kesepian yang sulit untuk digambarkan berkerumun jauh ke dalam hati Xiao Yan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dunia magma. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terisolasi. Kesepian dan keheningan semacam itu di dunia yang luas sekali lagi menyebabkan Xiao Yan yang tersiksa oleh suhu tinggi merasakan kelelahan dan kehilangan dalam jiwanya. Mungkin dia akan lupa betapa mengharukannya suara yang dipancarkan saat tenggorokannya gemetar setelah menjalani kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama. Dia bahkan mungkin melupakan identitasnya sebagai manusia. Kesendirian dan kesepian dunia meresap ke dalam tulangnya dan tidak bisa disingkirkan. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia bertahan. Dia hanya merasakan suhu dunia luar yang semakin panas seiring berjalannya waktu. Untungnya, kulitnya menunjukkan tanda-tanda samar perlawanan terhadap nyala api setelah dipanggang dalam waktu yang lama. Karena rasa sakit yang membara yang berulang-ulang ini tidak membuatnya menjadi gila. Di atas kecerdasan yang dimiliki Valen Heart Flames, nyala api juga tampaknya memiliki kesabaran yang jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Seseorang akan mengerti alasannya setelah beberapa pemikiran. Akan aneh jika tidak memiliki kesabaran setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu, karena inilah ia tidak memilih untuk menggunakan metode paling intens untuk menghabisi Xiao Yan dalam waktu sesingkat mungkin. Alih-alih, ia memilih jenis kehalusan ini dengan nyala api yang lambat. Namun, penyempurnaan yang lambat seperti itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan mengalami perasaan lebih baik mati. Seluruh orang Xiao Yan tampak dalam keadaan buram di bawah pemanggangan tak henti-hentinya oleh Valen Heart Flames. Dia hanya bisa menggerakkan api hijau di tubuhnya secara mekanis untuk berulang kali menahan nyala api. Setelah itu, dia juga akan menyerap energi di sekitarnya yang sulit diserap secara mekanis untuk menambah apa yang dibutuhkan tubuhnya. Operasi mekanis semacam ini menyebabkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan kendali api surgawi. Namun, selain membiarkan dia untuk menyelamatkan sebagian dari kelelahan yang tidak perlu dari api surgawi, tampaknya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Jika situasi ini berlanjut, Xiao Yan kemungkinan besar akan benar-benar halus dalam waktu singkat. The Green Lotus Core Flames di tubuhnya juga akan ditelan oleh Valen Heart Flames. Xiao Yan bertahan dengan susah payah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan di dunia ini tanpa konsep waktu. Mungkin itu adalah 2 hari, 1 minggu, setengah bulan, beberapa bulan. Pada saat tertentu, Xiao Yan terbangun dari kondisi setengah sadar semacam ini. Gelombang perasaan dingin dikirim dari lengannya. Perasaan sejuk ini seperti tanah yang telah dikeringkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bertemu dengan hujan lebat. Itu menyebabkan seluruh roh Xiao Yan gemetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan memandangi ular kecil 7 warna yang masih ada di lengannya setelah dilupakan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Surga menelan piton. Kepala bingung Xiao Yan tiba-tiba pulih kejernihannya saat dia tanpa sadar berteriak. Bahkan mungkin dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Orang dapat membayangkan betapa bersemangatnya Xiao Yan saat ini ketika dia tiba-tiba dapat melihat sesuatu yang dapat berbicara dengannya di tempat yang sepi dan terisolasi ini, yang menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak di atas kegembiraannya saat tatapannya menyapu mata ular yang menyihir itu. Pada saat ini, warna mata yang terakhir terus berubah. Dinginnya sedingin es itu terkadang dipenuhi dengan keaktifan. Jelas kedua roh di dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan sengit untuk mengontrol tubuh pada saat itu. Xiao Yan tidak memiliki solusi apapun sehubungan dengan pertarungan ini. Karenanya, dia hanya bisa menonton dengan matanya.
Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih. Setelah itu, cahaya 7 warna cerah melonjak keluar dari Heaven Swallowing Python. Yang terakhir dengan keras mengayunkan ekornya saat sosok kecil langsung melesat. Itu segera terbang dengan cepat, dan merembes keluar dari area yang dikelilingi oleh api hijau Xiaoyan. Heaven Swallowing Python baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh Green Lotus Core Flames ketika Valen Heart Flames yang mengalir bebas di luar menerkam. Namun, tepat sebelum ia melakukan kontak dengan tubuhnya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna itu. Segera, tubuh seperti giok putih yang telanjang, cantik, dan sempurna perlahan muncul di depan tatapan Xiaoyan. Xiaoyan memandangi wanita cantik yang mempesona yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia muncul entah dari mana. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.